ketiga ya, album ketiga dari Sisi Tipsy, Kenangan Bang Maing. Ini kenapa sih sampai bisa terjadi project ini, sampai Sisi Tipsy itu pengen kalau misalnya untuk tribute to Ismail Marzuki? Kira-kira kenapa bisa sampai terjadi gitu? Oke. Ini semua terjadi atas bantuan dari Triple S dan Bati Records tentunya. Terus juga ini ceritanya lucu, kita sedang menggarap proses album kita dengan materi kita sebenarnya awalnya. Lalu kita mendapatkan tawaran ini, dan ini menjadi apa ya istilahnya ya, Godwill ya, udah keberkahan dari Tuhan. Akhirnya kita mengesampingkan dulu materi kita karena ini adalah karya dari mendiang Ismail Marzuki. Jadi kita merasa sangat terhormat untuk bisa menjadi wakil musisi yang bisa dikatakan market kita itu generasi muda ya. Tanpa pikir panjang, kita langsung mendiskusikan bersama dan kita langsung workshop waktu itu di rumahnya Angga, dan kita langsung lempar juga rekaman di studio dibantu oleh Enda Reza dan Mas Randy Kopai tentunya di house. Oke, tapi yang pertama kali menawarkan Sisi Tipsy untuk remake lagu-lagunya Ismail Marzuki itu siapa? Dari Triple S dan Bati Records. Oke, berarti dari Triple S dan Bati Records. Terus Yeah. tanpa pikir panjang, Sisi Tipsy langsung tertarik gitu ya? Ya nggak mungkin, kita nggak pakai mikir lagi sih lebih tepatnya. Okay. Ini salah satu kehormatan dan anugerah mungkin bagi Sisi Tipsy untuk bisa membuat album tribute untuk. Oke, boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Iya, luar biasa. Tapi waktu lagi proses pembuatan album ini berapa lama sih? Untuk prosesnya sebenarnya kita cukup lumayan cepat ya, karena memang di samping lagu-lagunya dari 9 lagu itu memang kita udah familiar, lagu-lagunya udah yang sering kita dengar, terus juga karena memang semua dari player Sisi Tipsy ikut mikirin juga aransemen dan segala macam. Jadi untuk satu lagu aja kita mungkin bisa nyelesain 1-2 jam, 3 jam. Jadi sehari itu kita bisa dapat 2 lagu, 3 lagu ya gitu. Jadi prosesnya lumayan dari sebelum Agustus ya berarti ya. Sebelum Agustus ya gitu aja ya kata Ojat tadi. Jadi memang benar-benar lancar aja. Terus kita memang dibantu dari segi aransemen dan alat yang cukup memadai ketika kita rekaman produksi. Jadi ya akhirnya energinya jadi semangat semua, jadi cepet aja. Oke, jadi pembuatannya cepat gitu ya? Untuk ya, walaupun terlepas dari pembuatannya cukup lumayan cepat, namun tantangannya jauh berbeda sekali sih dibanding dengan kita membuat album sendiri. Karena ini kita akan merepresent sebuah karya dari almarhum Ismail Marzuki. Jadi ini bukan hal yang bukan hal yang bisa dikatakan bercanda ya. Tanggung jawabnya sangat bisa dikatakan cukup berat. Jadi gimana caranya minimal kita harus bisa esensinya bisa dapat begitu, dan itu tanggung jawabnya lebih berat daripada kita membuat album kita, materi kita sendiri. Jadi album sendiri. Sebelum lanjut nih aku mau tanya tentang tantangannya, tapi aku mau tahu dulu ini tuh bedanya album yang sekarang sama album-album Sisi Tipsy yang sebelumnya tuh apa sih? Perbedaannya kalau dari pola musik sebenarnya kita membawa pola musiknya Sisi Tipsy juga sih ke album ini begitu. Mungkin ada similar juga karena memang Sisi Tipsy sendiri rootsnya itu di musik Indonesia tahun 50 sampai 70 sebenarnya, di mana tahun-tahun itu adalah tahun-tahunnya almarhum Ismail Marzuki berjaya awalnya tahun 50 atau 40 akhir setahu saya. Jadi ada beberapa pola yang bisa kita terapkan di album ini, kurang lebih seperti itu. Jadi secara musik ada beberapa yang tidak jauh beda, karakternya masih Sisi Tipsy seperti itu sih. Oke. Mungkin itu alasannya Triple S kenapa memilih kita kali. Iya, karena cocok gitu ya, sesuai sama kriterianya juga. Iya. Tapi di album ini tuh ada berapa lagu sih? Album ini ada 8 track. Ada 8. Boleh dikasih tahu nggak apa-apa aja? Rindu Lintisan, Juwita Malam, Kopral Jono, Ariati, Sepasang Mata Bola, Rayuan Pulau Kelapa, Sabda Alam, dan Selendang Sutra. Oke, yang paling suka
Ada nggak yang paling favorit ini lagu kayaknya Sisi Tipsi banget gitu? Kalau gue pribadi ya, gue Ya. pribadi Arya Tidak Dalam. Sama-sama kamu lah. Tiga deh, banyak. Kenapa bisa jadi paling favorit? Apa? Kenapa bisa jadi paling favorit? Gak tau, emang seneng aja sih, selera sih ya. Tapi overall materinya udah enak semua sih, materi mendiang. Jadi kita kayak apa ya? Mungkin yang maksud Angga tadi kenapa itu dimudahkan karena emang ketika kita kena materi bagus itu barang bagus men, kita mau explore kayak gimana enak seperti itu sih. Kebetulan juga Angga kemarin kosannya di Bintang juga di belakang. Nah jadi kita sudah merasa akrab. Mungkin poinnya di sini ya. Dengan yang kita harapkan dengan rilisnya materi ini, tidak hanya kita yang merasa akrab dengan beliau gitu, namun generasi sekarang atau yang sekarang ini akan mendengarkan materi-materi ini bisa juga merasa akrab dengan beliau. Dan sesuai kenapa kita kasih nama albumnya Kenangan Bang Maing. Bang Maing itu adalah panggilan akrab beliau, panggilan akrab dia di daerah Kuitang dan Cikini, begitu. Bang Maing, Kenangan Bang Maing. Jadi kita harus biasa mengakrabkan diri dengan Bang Maing. Jadi mengakrabkan diri dengan Bang Maing, gak Yes. cuma Sisi Tipsi aja, tapi mengajak semua orang untuk mengakrabkan diri. Oke, kalau dari kakak gimana? Ya kalau untuk dari gue pribadi, ya beban itu pasti ada ya. Dan sebenarnya bebannya sih lebih banyak karena banyak musisi-musisi keren yang sudah merecycle lagu mendiang. Tapi balik lagi, kalau ini kan Sisi Tipsi ya. Jadi gue merasa ya kita udah melakukan yang terbaik. Semoga ya dari materi mendiang yang di recycle oleh Sisi Tipsi bisa diterima dan mengenalkan ya ini materi musik Sisi Tipsi seperti ini. Jadi ya gue agak percaya diri aja. Oke, bagus nih. Ini salah satu yang paling percaya diri gitu ya dari tadi kalau misalnya kita perhatiin. Tapi kalau untuk Kak Angga sendiri gimana Kak? Iya, ya semuanya udah terjawab lah ya. Ada 5 orang ngomong. Retweet juga. Oh ini retweet, tim retweet Sama. juga ya? Jadi secara kita yang membawakan, yang menyajikan dengan versi Sisi Tipsi, ya lebih ke tanggung jawabnya aja dan lebih memang seperti kata Eka dan Rian, gimana caranya kita menyuguhkan musik Sisi Tipsi dengan versi berbeda dari musik band-band yang lain yang udah pernah merecycle lagu Ismail Marzuki. Dan ketika ini udah jadi, mungkin dari segi aransemen ya mungkin Sisi Tipsi banget lah, bisa dibilang masih kayak musisi banget. Cuman dari segi teknisnya gue merasa puas karena lumayan sangat modern ketika Sisi Tipsi jadi lagu Ismail Marzuki ini. Ketika dengerin satu album itu membuat gue pede jadinya gitu, karena hasilnya enak, soundnya enak dan segala macam ya. Jadi sekarang sih gue sangat percaya diri atas 8 lagu yang udah kita bikin.